kita sudah bahas udah beberapa ini 1, 2, 3 sampai sini ya. Bahwa tebal tipis itu ada pada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada pada 5 tempat. Ya, 5 tempat. Yang pertama, kemarin kita udah bahas, ada pada huruf yang memiliki sifat isti'la. Ya. Huruf yang memiliki sifat isti'la. Apa gabungannya? Khussa, dhautin, qid. Khassa, dhaghata, qa dan dha. Nah, itu kan pokoknya yang bukan agak lagi, memang sulit dalam bahasa kita ya. Nah, sisanya itu istifal. Jadi tebal, tipis. Ini tebal, ini tipis. Nah, ternyata masih membahas isti'la, yaitu di mana ketika saat dipanjangkan itu juga dipertahankan gitu. Tebalnya itu. Kho ya panjang, jadi tetap panjangnya itu berbunyi tebal. Kho jadi tidak khoa gitu. So tidak soa. Lo tidak doa. Kan ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Nah, itu salah. Waladhdha. Nah, itu. Jadi tebalnya itu dipertahankan. Itu yang disebut dengan alif madiyah, yaitu membaca tebal saat dipanjangkan, khususnya vokal A. Kemudian yang ketiga, masih membahas juga ketebalan huruf isti'la yang memberikan pengaruh pada gunnah, khususnya gunnatul ikhfa gitu. Saat dengung membaca ikhfa ketika ketemu huruf isti'la. Tadi kan huruf isti'la itu berapa? Khussa, dhautin, qid. Ada 7. 7 apa 8? 7 ya. Ada 7. Yang tidak masuk apa? Kha dengan gha. Nah, berarti hurufnya sha, dha, ta, dha, qa. Nah, ada 5 huruf itu yang memberikan pengaruh besar terhadap ketebalan huruf ikhfa atau bacaan hukum ikhfa gitu. Ya, seperti nun ketemu so, wal anso, anso, khalaqal tipis karena ketemu sin, insa, khalaqal insana, min so, ketemu so. Ya sip, udah dibahas itu ya. Nah, itu jadi sangat pengaruh huruf isti'la ini atas kondisi bacaan guna ikhfa, yaitu menjadi ikut tebal. Nah, sekarang bagian yang keempat, yaitu hukum ro, yang ternyata ada tebal, ada tipis. Ini contohnya panjang tadi ya, singkat aja. Nah, sekarang ini, kapan huruf ro tebal, kapan tipis? Tapi saya kira bagusnya pahami dulu tebal tipisnya kumaha, bagaimana? Kalau tebal gimana? Terasa suara itu ngumpul dalam mulut kita. Ro. Kalau tipis? Enggak, ra. Kan vokal A sekarang. Gitu ya. Jadi ro, jadi ra. Itu tebal tipis gitu. Ro, ra. Kalau vokal U gimana? Ru. Tipisnya? Ru. Nah, itu. Ru. Kalau vokal I tebalnya gimana? Ri. Tipisnya? Ri. Nah, gitu. Biri-biri sama-sama. Biri-biri. Ya, kalau tebal? Biri. Ya, gitu. Nah, sebenarnya normal fitrahnya kita itu adalah ya tipis saat vokal I gitu. Makanya dipertegas sini kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis gitu ya. Oke, kita perhatikan. Ketika dibaca kapan tebalnya? Ya vokal A dan U. Oro, oru. Nggak boleh ra. Ya boleh. Ya. Rasul, bukan rasul. Kenapa? Karena saat vokal A itu harus tebal begitu. Walau nanti ada riwayat yang lain seperti waros itu sekalipun vokal A jadi tipis. Walau nanti ada syarat gitu ya di dalam vokal I.
akhirati gitu. Kalau riwayat Warosh ya, tapi kita tidak dulu ke riwayat yang lain. Yang kita bahas riwayat Hafsun Asim, yaitu ketika vokal A maka dia tebal, ro gitu, rosu. Begitu juga vokal U tebal, ru su. Tapi hati-hati ya, kita bahas waktu pembahasan sin jangan dulu monyong. Kalau dimonyongkan jadi tebal nanti. Rusu. Nah, itu ya. Udah dibahas itu sin ya. Tapi yang pokok ini adalah ru-nya dulu, ru. Ya. Jadi harus tebal. Ru. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, itu ya. Ru bukan ru. Ru. Bukan raru, ru. Ya. Ya, mau tidak mau memang prosesnya seperti itu ya. Ru. Saat vokal A dan U. Kemudian masih tebal saat mati tapi didahului vokal A dan U. A atau U. Mati itu. Ro, ur. Nah, ya, jadi ro-nya tebal ketika didahului vokal A atau U. Gitu. Ya. Berarti pengaruh vokal nih. Ya. Jadi pokoknya dulu A, U, mati didahului vokal A, U. Nah, sip. Contoh sini. Marhaba, marhamah, arsala, yursalu, mursalun, Coba dimatikan dulu. Arra, sama-sama. Nah, jadi sejak kita tasdid di dalam vokal A saja udah tebal. Nah, gitu kan. Ya. Lagi arra, urru. Nah, ini juga rahasia buat kita. Kalau mau memperhatikan tebal tipisnya huruf, coba cek saat tasdid. Ya, saat tasdid. Atau melatih ketebalan itu saat tasdid. Arra, urru, gitu. Barra. Kan kita kadang sulit menyebut ketebalan itu saat langsung ke huruf matinya. Kadang itu ur. Nah, udah ditasdid aja dulu, urru. Nah, jadi disitulah, diantara itulah ketebalan itu. Ya, oke. Sip, sama-sama. Marhaban. Arsala. Mursalun. Oke. Yursili. Jadi sekalipun sudahnya vokal I ya tetap tebal karena didahului vokal U. Oke, sip. Lanjut. Huruf ro-nya mati, tapi sebelumnya juga mati. Terus gimana nih? Ya udah, gitu. Cuman huruf sebelumnya lagi vokal A atau vokal U, gitu. Jadi tetap nih kondisi pengaruh vokal AU walau harus diselang oleh huruf yang mati sebelumnya. Ro. Nah, gimana itu? Ro. Coba mati dulu dengan tebal. Ro. Nah, arro. Tanpa A. Nggak usah disebut juga kali. Tanpa A gimana? Ro. Kalau tipis? R. Tebal? Ro. Nah, gitu ya. Ya udah diseret ini. Khusr. Sama-sama. Coba satu-satu. Jangan S, nggak ada E di sini. Lagi. Oke, ulang lagi.
Jangan s, jangan nggak ada s. Gitu aja. Lagi khusr. Nah, gitu. Kalau tipis gimana? Khusr. Tebal. Tipis. Oke. Jangan ser-ser. Ya, jangan khusr ya kawan. Khusr. Nah, gitu ya. Kesannya sih nanti mantul nanti ya. Oke, jadi tebal. Ya. Kemudian ya ini surat Al-Asr wal 'asr wal 'asr wal 'asr. Coba 1 2 3. Wal 'asr. Oke. Coba sebut satu-satu. Asr. Nah, kalau syahrin nah itu hanya repot itu ya. Syahr. Oke. Hati-hati. Karena tidak ada kekuatan kadang ha jadi mantul syahr gitu. Syahr. Oke. Kalau wal fajri tebal atau tipis? Kalau dimatikan tebal. Fajr. Gampang itu. Wal fajr. Jur. Nah, gitu ya. Jangan wal fajr itu ya. Jur. Nah, oke, sip gitu ya. Jadi huruf ra mati didahului huruf sukun dan kemudian juga didahului oleh huruf berharokat fathah atau dhamma. Lanjut. Yang berikutnya adalah huruf ra mati didahului oleh mat alif atau mat waw. Berarti vokal A lagi. Gitu ya. Seperti anhar. Tebal tipis? Tebal. Gitu ya. Sudur. Tebal tipis? Nah, gitu. Sudur. Ya. Tebal ya. Karena diolah vokal. Nah, segitu. Dari 1 2 3 4 poin utamanya apa? Bahwa menjadi tebal karena harokat fathah atau dom. Selesai. Gampang kan? Jadi berharokat fathah dhamma. Sukun didahului vokal fathah dhamma. Sudah selesai. Baik itu didahului oleh huruf yang sebelumnya sukun, tapi patokan lagi cari fathah atau dhamma, gitu kan? Mat didahului mat alif atau waw. Gampang. Karena vokal A dan U. Nah, poinnya itu. Yang 1 2 3 4. Kalau yang ini baru pengecualian ini. Yaitu ternyata tetap tebal ro-nya walau kita bacanya dengan vokal I. Karena hamzanya hamzah wasol gitu. Irji'i gitu. Masih ingat dulu rekaman? Dianggapnya tipis karena dia vokal I. Nah, alasannya tebal itu karena hamzah wasol. Irji'i gitu. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i itu. Tidak irji'i tapi irji'i karena hamzanya hamzah wasol. Itu pengecualian. Selesai, segitu aja dulu. Bisa difaham nggak? Kok diam tanda setuju? Itu gadis itu. Ya, bisa paham ya? Oke. Nah, kebalikannya kalau udah vokali udah semuanya tipis gitu ya. Risalah enggak boleh risa. Syarri yang syarri. Nah, syarri. Min syarri ma khalaq. Gitu. Kalau vokal A
sekalipun didahului vokal i tetap tebal. Bismillahirro, jangan hirro, langsung hirro, gitu ya, karena vokal a. Nah kalau vokal i, walau didahului vokal a misalkan, tapi misalkan ro-nya tasdid, tetap aja ro tasdid yang berharokat kasroh itu jadi tipis, gitu ya. Syarri, nah itu jangan syarr, tapi syarri. Risalah, sama-sama. Risalah. Oke. Dah. Kemudian ro mati dari vokal i juga sama. Ya. Apa nih? Syir'ah. Syir'atun. Oke. Oke. Kemudian ro mati di dalam vokal i. Ya, didahului oleh sukun di dalam vokal i. Fikir. Fikir. Atau zikr. Itu sama ya. Zikr. Kemudian apa nih? Nadhir, vokal i, mat ya begitu ya. Di dalam vokal i maka tipis nadhir atau ghair. Ya. Nasir, bashir, itu ya. Nah, ini nanti ada tambahan ini di sini. Tambahan pengecualian. Kemudian imalah, majri. Majri, imalah, majri, tidak majuri, tidak, majriha, tipis. Ini ada tambahan ya. Tambahannya apa? Tetap tebal walau didahului vokal i ketika ketemu dengan huruf tebal. Mirso, mirso, mirsad. Jadi ada pengecualian ya. Ada berapa? Jadi 2 nih. Tambahan belum dicantumkan. Yaitu ketika huruf ro mati didahului hamzah, itu pertama hamzah wasol ya, dan huruf ro mati setelahnya huruf tebal so, mirsad. Nah, gitu. Oke, jadi intinya sih gampangnya untuk hal yang ini yang mudah, tebal vokal au, tipis vokal i, selesai ya. Nah, ini ada beberapa 2 cara bacaan yang tentunya di sini adalah ada pertimbangan tersendiri, gitu ya. Tapi intinya sih pengaruh pada yang ini. Ya. Kalaupun ini menjadi ada tebal ada tipis, ya karena pengaruh pada adanya alasan-alasan gitu ya. Ada yang bilang misr dengan misr. Kenapa? Karena didahului vokal i, gitu ya. Tapi menjadi tetap tebal karena didahului vokal huruf so. Nah, kayak gitu. Qitur demikian halnya sama dengan dibaca 2 cara, tebal tipis. Nuzur itu kenapa? Ini umumnya tebal atau tipis nih? Kalau didahului vokal u atau a, tebal. Tapi karena ada huruf ya yang dibuang, maka boleh dibaca tipis. Nuzur ya, yasr. Nah, itu karena aslinya yasri, nuzuri gitu. Ya. Begitu juga asri, ya, asri, asr, gitu ya. Firqin wasala diwasolkan, jadi ada yang dibacanya tipis. Firqin, firqin. Kalau berhenti tebal tipis, tapi ya tipis. Firqa. Nah, diambil yang mudahnya saja. Kalau ini bisa bebas, tapi kalau yang ini harus tetap jelas. Ini tebal, ini tipis. Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Untuk huruf sa, apakah giginya harus nutup? Normal aja. Sisir kan gak gitu juga kali. Sisir aja. Jadi tidak sisir. Jadi tidak dirapatkan. Bis, tidak bis. Itu lagi sikat gigi. Jadi normalkan saja. Bis, ini normal. Apa naturalnya kita aja. Nggak usah dibuat-buat. Kalau dibuat-buat ya justru digigit. Buat-buat. Kalau gigit itu buat-buat. Kenapa? Karena normalnya kita apakah? Enggak kan? Bis. Bukan bis. Nutup tapi tidak harus ditekan gitu. Bis. Bis kota. Coba normalnya apa? Bis kota. Jadi kelihatannya
tertutup tapi tidak sengaja ditutup karena normalnya menyebut this is itu segitu. Jadi jangan sengaja ditutup ya, ditekan lagi bis enggak juga. Jadi naturalnya aja, senaturalnya gimana? Kalau menyebut bis kota kumaha? Bis biasa aja. Bisik-bisik tidak bisik-bisik ya. Bisik-bisik. Jadi nggak usah ditekan gitu. Oke? Lagi. Nah, tambahannya naturalnya baca Quran itu sebenarnya natural obrolan sehari-hari orang Arab. Ya. Hanya saja ada aturan main yang datang kemudian khusus di dalam membaca Al-Quran gitu ya. Seperti dengungnya gimana, tebal tipisnya gimana gitu. Jadi tetap membawa gaya bahasa Arab itu, hanya saja ada hal yang khususon gitu. Ya. Alhamdulillah demikian. Pas jam 10. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.